Qaidatut tasi'at wa ishrun. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Oh, ini al-khuruj minal khilaf mustahab. Perhatikan, al-khuruj minal khilaf begini. Ketika ada perkara dua pendapat, yang ini mengatakan sah, tapi yang ini mengatakan tidak sah, maka ente harus mengambil yang ini, tapi harus disempurnakan supaya dengan pendapat ini ente juga selamat. Contohnya, ayat al-khuruj minal khilaf mustahab. Walad Ayat jangan tidur. Oh, itu siapa yang tidur? Ya Allah. Walad. Aduh. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf itu hukumnya sunnah, mustahab. Mustahab itu persamaan kata dengan apa? Sunnah, mustahab. Apa lagi? Apa? Mandub. Sunnah, mustahab, mandub. Apa lagi? Nafal. Apa lagi? Apa lagi? Mustahsan fi. Apa lagi? Muraghab fi. Persamaannya tuh. Muraghab fi, mustahsan fi. Itu persamaannya. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu hukumnya sunnah, mustahab. Nah, contohnya seperti apa? Coba al-amthilah. Minha istijabu daki fi taharati. Istijabu daki fi taharati. Apa? Istijabu daki. Istijabu dalqi sini. Fi tahara. Fi taharati ay fil wudu. Fi tahara. Mana istijabu dalqi fi tahara. Perhatikan awalnya. Perhatikan. Biar nyambung dulu apa yang sedang dibahas. Biar nyambung apa yang sedang dibahas. Gaidahnya apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari urusan khilaf, perbedaan pendapat, mustahabun. Itu hukumnya sunnah. Perhatikan. Apa sih contoh keluar dari khilaf itu mustahab? Perhatikan. Ente kalau wudu di dalam mazhab Syafi'i, wudu itu tidak wajib digosok-gosok. Enggak wajib. Ente ngambil air, nawaitu raf'al hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Beres. Nawaitu raf'al hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Beres. Tapi di dalam mazhab Maliki itu wajib digosok-gosok. Nawaitu raf'al hadasil asghari. Gosok-gosok. Barang si air itu dengan digosok-gosok. Memang kayaknya cepat bersih ya. Nah, tapi wudunya susah, gosok-gosok. Nyuci tangan, gosok-gosok. Kalau tidak didalek, itu tidak sah wudunya. Nah sekarang gini ente, kata-kata keluar dari khilaf sunnat itu gini. Ente kalau wudu tidak digosok, sah nggak menurut mazhab Syafi'i? Sah. Tapi menurut mazhab Maliki tidak sah. Nah bagaimana ente menurut mazhab Syafi'i sah, menurut mazhab Maliki juga sah. Bagaimana caranya? Maka mencuci tangan dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Sama, tapi menggosok hukumnya sunnah. Nah, menggosok hukumnya sunnah itu kenapa? Karena keluar dari pendapat Imam Malik. Jadi ketika kita wudu mengikuti mazhab Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya, maka kita pun telah wudu dan sah menurut mazhab
Maliki. Gitu. Contoh lagi. Kepala. Kita dalam berwudu itu dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala itu walaupun sedikit sah. Ambil air, sah. Pokoknya di batasan kepala. Sah walaupun sedikit. Tapi disunnahkan semua. Tuh, ambil air. Udah beres tuh, semua. Ini disuduk, pelipis. Di pelipis ketemukan kedua tangan tuh. Tuh. Udah sampai ke belakang, baru dikembalikan lagi ke depan apabila memiliki rambut yang berbalik, agak panjang rambutnya. Tuh. Nah, di dalam mazhab Syafi'i membasuh semua kepala itu hukumnya sunnah. Padahal untuk sah sedikit pun beres. Nah, kenapa semuanya dalam mazhab Syafi'i khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf? Artinya keluar dari khilaf itu menyelamatkan dari pendapat ulama yang lain bahwa itu wajib. Berarti ketika ente wudu begini, menurut mazhab Syafi'i sah apa enggak? Tapi menurut mazhab Maliki enggak sah, karena mazhab Maliki itu wajib semua. Nah, agar keluar dari mazhab Maliki, dari tidak sahnya menurut mazhab Maliki, maka caranya apa? Membasuh sedikit sah, tapi mengusap semuanya sunnah. Nah, sunnah diusap semuanya ini kenapa? Khurujan minal khilaf. Keluar daripada khilaf, artinya keluar itu menyelamatkan. Makanya al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat, itu hukumnya sunnah. Terus wasti'abur ra'si dan menyeluruh kepala, barusan yang udah dicontohin dalam wudu. Terus bil mashi dengan diusap. Khurujuha min khilafil imam Malik. Khurujuha keluarnya itu masalah min khilafi Imam Malik, dari khilafnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik? Qala biwujuhihim. Qala, berkata Imam Malik biwujubihim, dengan wajibnya dua-duanya. Dua-duanya mana? Dalak sama isti'abur ra'si. Nah itu. Mesti ngerti masuk-masuknya, hati-hati auladi. Terus contoh kedua apa? Minha istijabu ghusl apa? Mani. Wah, Ghusl mani. Ini mah banyak contohnya ya. Apa nih? Istijabu ghuslil mani. Qala Imam Malik biwujubih. Perhatikan. Istijabu ghuslil mani, wajibnya mencuci sperma. Perhatikan auladi. Sperma itu najis apa tidak? Ke situ dulu. Nanti biar tahu. Oh, sperma itu suci menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki apa? Najis. Kenapa? Karena di saluran itu terpakai dengan cairan-cairan yang najis, maka mani ketika keluar itu dengan kondisi najis. Maka dalam mazhab Syafi'i air mani itu tidak perlu dicuci, udah aja biarin. Cuman supaya hilang itunya, kotorannya apa? Dikerok, dibersihkan cukup begitu. Tapi dalam mazhab Maliki tetap harus apa? Dicuci. Nah sekarang bagaimana dalam mazhab kita nggak najis, dalam mazhab itu najis? Oh berarti kita tidak perlu dicuci, tapi supaya keluar dari khilaf sunnat dia apa? Dicuci. Jadi sunnatnya dicuci itu khurujan minal khilaf. Kenapa jadi sunnah khurujan minal khilaf? Al khuruju minal khilafi mustahabbu. Banyak loh. Ini al khuruj, keluar dari khilaf. Lain kalau babnya bukan masalah khilaf, bukan. Itu mah masalah hadis Nabi 2, yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begini.
Itu kalau dua-duanya bisa digabung, itu harus digabung dua-duanya. Itu mah bukan khurujan minal khilaf, itu mah al-jam'u bainal haditsain. Mengumpulkan dua hadis itu sunnah. Seperti contoh gini waladi. Nih Ustaz kasih contoh dulu. Kalau kita mendengar orang yang azan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang dengar jawabnya apa? Jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pada saat mendengar Hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini contoh. Di sini jawabannya bukan la haula. Tapi jawabannya dua. Yang azan, hayya 'alas shalah. Ente jawab. Yang dengar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dua. Hayya 'alas shalah sama la haula wala quwwata illa billah. Kenapa demikian waladi? Kenapa harus begitu? Sunnah begitu. Ini mah bukan al-khuruj minal khilaf, bukan. Mustahabun, bukan. Ini mah al-jam'u bainal haditsain. Mengumpulkan dua apa? Kenapa mengumpulkan dua hadis? Karena ada hadisnya dua riwayat, Labib. Riwayat pertama begini, idza sami'tal muadzin faqul misla ma yaqul. Udah begitu. Kalau kamu mendengar orang yang azan, maka jawablah seperti ucapan yang diucapkan oleh yang azan. Berarti kalau seperti yang diucapkan oleh yang azan, berarti kalau dia ngomong hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alas shalah. Dia ngomong hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dia ngomong apa? Sama sudah. Ya begitu sudah. Tapi di hadis yang satunya lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan begitu. Idza sami'tal muadzin, kalau kamu dengar ada orang azan, faqul misla ma yaqul, kamu ucapkan seperti si muadzin itu, illa fil hay'alatain, terkecuali di dalam kalimat hay'alatain. Hay'alatain itu dua, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kalau dengar itu bacanya la haula wala quwwata illa billah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Tapi di hadis yang satunya lagi Nabi mengatakan jawab seperti ucapannya si muadzin. Nah, mengumpulkan dua hadis ini bagaimana cara jawabnya? Maka jawabnya menjadi dua. Muadzin ngomong nih, baca hayya 'alas shalah. Kita yang dengar hayya 'alas shalah. Ngikuti hadis yang pertama. Langsung baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikuti hadis apa? Yang kedua. Begitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kedua. Kalau itu bukan al-khuruj minal khilaf, itu al-jam'u bainal haditsain. Mengumpulkan antara dua hadis. Insyaallah. Baik, ayah auladi wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya waladi.